Memang tidak ada tembok. Itu nggak takut kabur gitu Pak? Perasaan takut nanya ke orang-orang tua yang ada di seputaran Lapas Ciangir, Mbak ini kok nggak ada di sini? Ada Pak, dulu Pak. Loh kok dulu ada, sekarang nggak ada, kemana? Ya ditebang lah Pak, orang itu asem banget kok. Satu Podcast. 91 Podcast, halo, ketemu lagi Hadatolan sama saya Oki ya. Kali ini kita jalan-jalan lagi masih di Kecamatan Legok sih. Kita ketemu sama Bapak Kalapas Ciangir. Nah kita lagi di Lapas Ciangir di Hadatolan untuk edisi podcast kali ini. Yuk kita kenalan langsung. Halo Pak Sugeng, selamat siang. Selamat siang menjelang sore, Mbak, dengan teman-teman semua. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, syukurillah kami di sini sehat-sehat. Oke, baik. Dari mana aja nih Pak? Kayaknya sibuk banget deh hari ini. Kebetulan ada beberapa kegiatan untuk hari ini. Itu rapat di kecamatan, itu 2 tempat. Terus dengan kedatangan teman-teman dari Radio Tangerang Kabupaten. Ya. Tapi kami mencoba untuk memanage waktu. Oke. Ya alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua. Iya, terima kasih loh Pak waktunya dan tentunya wah ini banyak banget itunya pernak-perniknya gitu. Dan Hadatolan nih ya, kita sama Pak Kalapas dan Hadatolan juga tahu nggak sih sebetulnya di Lapas Ciangir itu tempat yang kayak gimana, terus ada lapas, ada rutan, ada bapas yang itu juga mungkin menjadi pertanyaan untuk Hadatolan semua gitu. Nah kita akan kupas semuanya di sini. Jadi sebetulnya ada yang suka masih bingung nih Pak, lapas sama rutan sama bapas itu bedanya apa aja sih Pak? Kalau lapas, lembaga pemasyarakatan itu tempat untuk menjalani masa pidana. Itu peruntukan untuk narapidana. Kalau rutan, rumah itu untuk tahanan. Kalau bapas, balai pemasyarakatan itu mengkhususkan untuk salah satunya pembimbingan. Warga binaan yang sudah di luar tapi masih menjadi konteks untuk tugas dari bapas. Itu dilaksanakan pembimbingan dari bapas. Lapas, nama lapas sendiri mungkin di beberapa tempat itu menjadi double fungsi. Bisa menjadi lapas, di situ juga rutan karena masih keterbatasan tempat untuk spesifikasi rutan yang khusus untuk tahanan dan juga untuk lapas sendiri yang peruntukannya sudah inkrah, sudah dijatuhi vonis oleh hakim. Demikian Mbak. Baik, kalau kita lihat di sini itu kan tempatnya namanya juga lapas terbuka gitu ya Pak. Ya. Ini beneran nggak ada jeruji-jerujinya gitu. Semacam gimana Pak Sugeng? Untuk lapas terbuka Ciangir sendiri itu beroperasi sejak 2019. Bulan Juli kami dilantik, itu mulai beroperasi. Memang keadaannya agak beda dengan lapas yang lain, yang mungkin mbak-mbak, mas-mas pernah melihat lapas rutan itu bagaimana. Untuk para pendengar mungkin juga sudah melihat bagaimana itu lapas rutan. Spesifikasi untuk lapas terbuka kelas 2B Ciangir itu untuk saat ini itu belum ada temboknya. Dan memang mungkin settingan dari konsep untuk pembinaan di lapas terbuka Ciangir memang tidak ada tembok. Itu nggak takut kabur gitu Pak? Perasaan takut manusiawi lah Mbak, jelas kami punya rasa itu. Tapi ketika bicara bahwa kita bekerja dari hati, niat untuk ibadah, aturan kita laksanakan, SOP kita laksanakan, insya Allah kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Oke, tapi di sini ada berapa warga binaan, Pak? Untuk saat ini ada 7 orang. Kami pernah membina sekitar 40 sampai 60 Sebelum 7 ini ya? sebelum 7 ini. Nah, karena ada percepatan untuk asimilasi di rumah terkait dengan pencegahan COVID, itu dampaknya termasuk di kami. Oke, jadi dibatasi juga gitu, Pak? Maksud pembatasan itu bukan pembatasan untuk jumlah kami sampai sedikit itu bukan, tapi memang ada berapa parameter, ada berapa alasan-alasan sehingga untuk saat ini napi di lapas terbuka Ciangir terakhir pada saat ini berjumlah 7 orang. Ya. Oke, Sebelumnya kami pernah sampai 62. Gini Pak, saya belum begitu detail sama runtutannya. Jadi kalau misalnya seseorang kena kasus gitu ya, dia dibawa ke kepolisian, habis itu masuk ke rutan dulu apa gimana Pak? Kalau dari kepolisian itu masih ditahan, itu di kepolisian kalau ada sel, mereka bisa ditempatkan di kepolisian, tapi biasanya itu dititipkan di rutan, rumah tahanan negara itu. Baik. Nah itu nanti dari situ ke kejaksaan juga sama, dititipkan juga. Pada saat prosesi tata peradilan untuk sampai dia inkrah itu masih sebenarnya penempatannya di rutan. Yang kami sampaikan di awal bahwa karena keterbatasan tempat, karena belum terpenuhinya lapas rutan, sehingga ada fungsi-fungsi lapas di situ juga include fungsi rutan. Ada fungsi rutan di situ juga fungsi lapas. Oke, saya pikir gini, dari rutan, nah setelah masa tahanannya tinggal berapa gitu, baru ditempatkan di lapas, kemudian tinggal berapa bulan lagi di lapas terbuka gitu Pak? Ada spesifikasi untuk lapas terbuka seperti yang Mbak saat ini dengan teman-teman itu di lapas terbuka Ciangir. Spesifikasi untuk masuk di lapas Ciangir itu sebenarnya itu tidak ada pembeda ketika tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan di lapas sebelumnya. Karena di lapas tertentu juga dia bisa sampai bebas. Tapi untuk lapas Ciangir sendiri mengampu dari beberapa unit pelaksana teknis yang narapidananya itu setelah di asesmen oleh Bapas dengan berapa parameter, dengan sedemikian detailnya untuk bisa ke lapas Ciangir itu ada kekhususan, memang ada kekhususan dalam tanda kutip bahwa lapas Ciangir itu lapas terbuka yang notabene menjadi tempat untuk nanti yang narapidana itu akan dikembalikan ke warga masyarakat. Disinilah tempatnya untuk berasimilasi. Oke, Pak Sugeng asal dari mana Pak? Saya dilahirkan di kampung Mbak, sebuah desa namanya Kandang Gampang. Kandang Gampang, daerah mana itu Pak? Kandang Gampang itu kecamatannya Purbalingga, kabupatennya Purbalingga, Jawa Tengah. Orang mungkin kalau yang sudah biasa bilang mendengar itu orang Apak gitu. Orang Apak ya. Tapi orang Apak orang Kepenak Pak. Ya. Iya kan kayak gitu ya. Baik, tinggal di mana Pak sekarang? Kami dengan teman-teman bergabung di komplek permukiman Lapas Ciangir juga. Kebetulan diberi fasilitas untuk mes. Ya. Jadi kami berhadapan dengan kantor juga, mesnya, yaitu salah satu yang harus kami syukuri ketika rumah dinas belum ada, berkesempatan untuk diberi mes. Jadi Bapak sama keluarga tinggal di sini juga? Untuk saat ini keluarga ada di Sulawesi, kami melaksanakan tugas
di Ciangir. Oke. Ya sendirian, tapi tidak dalam tanda petik bahwa masih bujang, enggak, Mbak. Saya sudah Bujang punya lokal, istri. Pak. Dan sudah dilabeli ya tahanan istri, jadi Ya. kalau di Sulawesi udah ada istrinya loh gitu. Putra berapa Pak? Alhamdulillah 2, 2. Ya. Paling besar, paling kecil seberapa? cowok cewek. Mm-mm. Dua-duanya masih kuliah. Oh oke, baik. Ada yang mau daftar? Buat menantunya Pak Kalapas loh ini ya. Ibu, ini di sini ada banyak bujang sama jomblonya juga. Jadi barangkali bisa dipikirkan ya. Iya, kami kebetulan menerima PNS baru itu 15 orang. Nah tuh ada yang mau sama PNS-nya Lapas. Wah luar biasa loh. Oh iya Pak, saya pengen tahu kalau misalnya jadi apa sekarang bahasanya, bukan sipir lagi, apa masih sipir gitu Pak? Kalau kami pegawai ASN, aparatur sipil negara yang kebetulan bertugas di Kementerian Hukum dan HAM, Oke. lebih spesifikasinya di Lembaga Pemasyarakatan Ciangir. Ya baik, itu dulu kalau biar jadi kayak pegawainya penjara itu sekolahnya kayak gimana sih Pak? Kalau untuk sebetulnya bukan sekolah penjara, Mbak. Saya harus luruskan ini ya, Mbak ya. Oke, baik. Gimana Pak? Mohon maaf harus saya luruskan, Boleh, jangan boleh. warga masyarakat, pendengar setia itu mendengar kata penjara kok image-nya image yang negatif. baik, betul, Sementara pada saat ini kami membangun untuk pemasyarakatan. Namanya pemasyarakatan itu untuk membangun bukan image saja. Pemasyarakatan itu lebih baik dari kepenjaraan yang Mbak sebutkan. Sekolahnya ada, Mbak. Dulu kami namanya AKIP, Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Sekarang Poltekip, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Oke, baik. Jadi bisa sekolah di situ, nanti lulusannya ditempatkan di lapas atau rutan gitu ya Pak? Lapas, Rutan, Bapas, Rubasan. Itu menjadi unit pelaksana teknis yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk sekolahnya pada saat ini adalah Poltekip. Oke, baik. Saya lihat Bapak dandannya rock and roll, mobil tugasnya juga. Ini hobinya apa, Pak? Hobi, tapi jangan dikaitkan dengan Mbak ngelihat fisik kami ya. Oke, baik. Kami punya seragam, dan itu diatur oleh keputusan menteri. Pada saat kami melaksanakan tugas di lapangan, nanti mungkin Mbak heran mana Kalapas, mana Kasih, mana Napi, itu Mbak akan heran. Bajunya sama semua. Bukan bajunya Mbak, celananya, celana pendek. Oh gitu. Ya, itu di lapas begitu. itu ada di lapas Ciangir. Karena ketika dalam proses pembinaan kami kan harus turun langsung. Ya. Bahasa kerennya itu menjadi role model apa ya. Tapi kami bukan pencitraan, kami enggak. Kami terlibat aktif karena memang kami enjoy, kami suka dan kami ingin apa sih yang bisa kami laksanakan, apa sih yang bisa kami lakukan manakala di lapas kami itu ada keterbatasan, ada kekurangan-kekurangan, Mbak. Mbak lihat saya dengan kaos, Mbak nggak tahu kami tadi dari kebun mana, dari sawah di mana itu. Tapi kami punya uniform, demikian, Mbak. Oke, hobinya apa Pak? Belum disebutin nih. Kalau mau dibilang hobi, saya ya mudah-mudahan hobinya bernafas, Mbak. Ada yang suka, Bapak suka nge-game nggak Pak? Enggak, saya enggak. Nggak suka nge-game, bersepeda? Alhamdulillah juga enggak. Gitu. Ya. Jadi udah berkebun aja kali ya? Ya itu dia. Oke, Jadi baik. bernafas di antara pepohonan di kebun-kebun itu mungkin. Tapi kalau bicara hobi kayaknya bukan deh, Mbak. Karena sudah sebagian dari tugas, sudah sebagian Satu dari itu, kesukaan. dua kesukaan. Oh iya, baik. Jadi udah cocok banget ya Pak kalau misalnya dapat lapas terbuka Ciangir, udah suka di ruang terbuka juga. Jadi kerjanya seneng gitu ya Pak? Ya alhamdulillah kami syukuri ketika kami melaksanakan tugas di mana, diberi amanah di mana, kami syukuri apa yang ada di situ kami coba petakan sehingga penempatan posisi kami itu bisa
membantu teman-teman kasih, teman-teman Kasursi, jajaran petugas maupun warga binaan kami sendiri. Tidak juga menjadi sebuah keharusan pada saat mungkin kami harus maju dan lain sebagainya. Tapi karena memang suka, sehingga pada saat kurang tenaga, apa sih yang bisa kami bantu? Itu model kami, itu hanya pribadi kami, Mbak, nggak bisa digeneralisasi. Demikian. Baik. Bapak sebelum di sini tugas di mana, Pak? Kami di Lapas kelas 2B Tuban, Jawa Timur, Pantura. Udah pernah kemana aja, Pak, puter-puternya? Sulawesi Utara, Gorontalo. Nah, 2013 kami kebetulan diberi amanah mulai di Jakarta. Lapas kelas 1 Cipinang, 2014, 2015 Lapas kelas 1 Tangerang, pernah juga di Bandung 2016, kelas 1 juga, pernah di Cirebon juga, di kelas 1 juga, Lapas Cirebon kelas 1. Dari Cirebon kami diberi amanah untuk melaksanakan tugas di Tuban. Oke, jadi habis dari Tuban baru sini Cianjur baru ya? Cianjur. Oh, berarti Bapak pas bujangnya di Sulawesi makanya dapat Ibu Sulawesi gitu. Nah, itu mungkin boleh cerita dong, Pak? Mungkin dulu menjadi sebetulnya bukan pepatah, tapi ada senior kami itu yang disampaikan itu mungkin joke, mungkin candaan. Tapi kebanyakan juga ada benarnya. Jodohmu itu bukan di tangan Hansip, tapi jodohmu itu di penempatan pertama. Kami nggak percaya pada saat itu, kami nggak percaya. Tapi ya mungkin bahwa Allah sudah menggariskan jalan hidup kita sehingga tulang rusuk kita itu ada di mana kita nggak tahu pada saat itu. Ternyata ketemunya di rantau. Tapi benar ya di penempatan pertama ya, Pak? Ya. Oke, wah luar biasa. Mudah-mudahan langgeng ya, Pak. Insya Allah, amin. Tentunya. Jadi balik ke Sulawesinya gimana nih, Pak? Setiap berapa bulan gitu? Lebih banyak keluarga yang datang. Ya, tidak juga pada saat di sini. Waktu di tempat tugas sebelumnya, kami juga lebih banyak keluarga yang datang. Bukan sok idealis, bukan. Tapi ada ikatan bahwa saya pribadi ketika disumpah itu kepentingan bangsa dan negara itu harus diutamakan, Mbak. Bukan sok idealis. Baik. Tadi saya begitu masuk ke pintu masuk itu kanan ya, kiri. Itu udah kebun markisa sepanjang jalur. Wah, ini lagi budidayanya emang markisa, Pak, Lapas Cianjur itu. Kalau boleh cerita, Mbak, itu sebetulnya markisa itu bukan mimpi kami. Mimpi kami itu ada buah-buahan, ada pohon buah-buahan, bukan buah-buahannya, bukan. Ada spot-spot durian, rambutan, pokoknya buah-buahan, dan itu sudah kami tanam. Kami dengan tim itu pernah belajar sampai di Lampung, pernah sampai di Jawa Timur. Pada saat melaksanakan tugas di sini, itulah kami mengawali 2019. Ternyata kami babat alas, spesifikasi untuk Lapas Cianjur tanahnya lempung, sehingga kami harus otodidak itu, searching itu bahasa gaulnya apalah itu, pokoknya yang ditatut itu nanti muncul itu. Ini tanah tatut muncul, tanah ini begitu itu. Nah, itu otodidak. Kami juga kolaborasi dengan Dinas Pertanian karena kami tidak ada basic di pertanian, karena mau saja, Mbak, karena mau, sehingga apa sih yang bisa kita lakukan untuk pada saat melaksanakan tugas di Cianjur ini. Dan ternyata perjalanan waktu itu apa yang kami mimpikan itu sebagian besar itu hanyut ketika luapan Sungai Cimanceri itu menggenangi sebagian besar tanahan dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan yang kami tanam tidak maksimal, Mbak. Markisa yang Mbak lihat tadi
itu sebetulnya pohon liar. Untuk kami sendiri nggak percaya karena kami pernah di Sulawesi, yang Markisa itu tempatnya hanya di Makassar, dengan yang kami tahu itu di Medan. Ternyata kok ada di Ciangir. Nah, cikal bakalnya itu, dan itu kami temukan, saya dengan teman-teman pada saat itu ngiup itu berteduh ya. Iya. Itu loh, kok ini pohon apa ini? Markisa, Pak. Loh, kok ada Markisa di sini? Kan merambat. Iya, Markisa dari mana? Markisa liar, Pak. Nggak bisa diapa. Saya bilang, saya termasuk pelakunya. Ambil pacul, gali, langsung tanam di depan, tanam yang tadi Mbak lihat tempatnya, itu awal mulanya. Kalau tidak salah itu bulan Maret tanggal 18 tahun 2020 Bentar kami lagi tanam. ulang tahun ya Markisanya. 2 tahun ya. Iya. Makanya ini namanya Markisa liar ya Pak. Ya. Sari buah asli Markisa liar, Sae Ciangir nih. Ada Tolan, kalau nanti ya kita tanya-tanya ordernya gimana. Ini sari buah asli yang ini bisa diminum langsung ya Pak? Yang itu kemasan langsung diminum. Oke. Kalau ini sari buah, jadi yang kemarin sama di Kecamatan Legok itu ya, ini dicampur air ya, caranya dengan es nih. juga bisa. Bisa juga dengan air panas. Oke, baik. Terus ada produk apa lagi Pak? Ini puding ya? Puding ada. Pudingnya ini Markisa juga. Dan ini buah Markisanya nih, buah Markisanya banyak banget dan udah dipanen ternyata. Terus ini ada produk mie juga. Mie itu baru Mbak. Ini produk dari apa nih Pak? Umbi. Ya. Kalau Markisa dari produk untuk siap minum sampai produk turunannya, kami sudah dengan teman-teman dan juga dari pihak eksternal yang kebetulan peduli, kebetulan kenal, membuat produk-produk turunan. Ada bubble, minuman bubble Markisa, ada puding yang Mbak tadi tunjukkan, selai, terus dodol Markisa, itu kami pernah dan ya pernah untuk mengolah produk itu, dan sampai dengan sekarang masih belajar untuk mengolah produk tersebut, karena ada berapa macam produk yang tesnya itu, rasanya itu sudah, tapi aroma Markisanya itu hilang. Itu kami coba di dodol. Yang Mbak sebutkan tadi itu ada mie itu ya, mie itu kami brandingkan itu kolaborasi dengan Kecamatan Legok Mbak. Ketika kami tugas di Ciangir, wilayah Lapas Ciangir itu termasuk dalam wilayah Kecamatan Legok. Kami mencoba bahwa ada produk-produk yang bisa kita munculkan untuk Kecamatan Legok. Kami sadar bahwa ketika kami di satu tempat, kami bukan berpikir lagi sih Mbak, sebetulnya real itu ada warga masyarakat yang di kami. Ada berapa yang untuk saat ini ada 7 orang, lebih banyaknya itu di luar. Nah, konteks ketika ada warga masyarakat yang lebih banyak di luar, kami mencoba untuk bersinergi dengan pihak kecamatan untuk bisa menjadi produk unggulan, bukan hanya di Lapas Ciangir, tapi juga bisa dibudidayakan oleh warga masyarakat di Kecamatan Legok. Nah, inilah yang sedang kami sinergikan dengan pihak kecamatan. Salah satu yang saat ini kami budidayakan adalah ubi Beniazuma, Mbak. Kalau dari jenisnya itu lebih banyak orang menyebutnya ubi Jepang. Jepang. Itu sampai ada berapa produk turunan yang sudah kami coba, yang mungkin pada saat Mbak musrembang di kecamatan dengan teman-teman itu melihat di situ ada beberapa produk yang dari kecamatan Mbak, bukan produksi lapas.
Oke. Yang disajikan oleh pihak kecamatan itu kolaborasi kami dengan Kecamatan Legok. Salah satunya adalah mie. Iya. Mie itu pada saat Musrembang itu Pak Camat membranding menjadi mie Legok. Itu cikal bakalnya, dan pada saat itu dilaksanakan kami bahan bakunya sudah mulai kami budidayakan. Ya. Di Lapas Siangir itu ada 1 hektar, 3 hektar itu ada di wilayah Kecamatan Legok khusus untuk ubi Jepang atau Beni Azuma ini, Mbak. Ke depan kami berharap bahwa sinergi kami dengan pihak kecamatan itu menjadi bisa ditangkaplah oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga ini bukan cuma produk lapas, ini bukan cuma produk Kecamatan Legok, tapi ini bisa menyumbang, salah satu penyumbang untuk peningkatan perekonomian warga masyarakat, Mbak. Ya, itu harapan kami, Mbak. Oke, baik. Dan enak ternyata. Ini boleh order, Pak? Untuk saat ini sudah bisa diorder. Caranya gimana, Pak, kalau misalnya kita pengen order markisa liarnya, sari buahnya, pudingnya gitu? Ada, kami punya akun. Nanti mungkin melalui bisa teman-teman. Bisa ditulis di sini ya akunnya ya untuk pengorderannya. Oke. Nah, ya nanti ya nggak tahu nanti masuk iklan Radio Tangerang Kabupaten atau boleh. enggak. Kami nggak tahu, tapi saya yakin ketika Pak Camat memprogram ini untuk podcastnya kabupaten, ada bisa dikoneksikan lah. Oh iya, bisa jelas. difasilitasi. Nggak apa-apa, nanti kita tulis akun di sini biar nanti pada pesannya lewat sini. Gitu. Siap, ya. Siap. Pak, boleh dicoba ya ininya. Monggo, Mbak. Ini sampai dengan sekarang ada bagian-bagian yang memang masih menjadi tester, yang untuk dites untuk beberapa pihak, sehingga kami bisa menyiapkan kurang apa, tambah apa, sehingga tidak menjadi sempurna, tidak. Mungkin akan lebih baik lagi bunyinya ketika ada masukan, oh Pak kurang gula lah. Tapi jangan bilang kurang banyak ya, Mbak ya. Baik, karena ini produksinya juga yang memproduksi juga masih cuman beberapa orang gitu ya, Pak. Kalau produksi kami lebih spesifikasikan untuk petugas saat ini ya. Petugas saat ini, ya. Petugas. Kolaborasi dengan warga binaan adalah pada saat warga binaan itu menanam, merawat baik pohon markisa maupun umbi Beni Azuma. Pada satu kesempatan ketika mungkin ke depan ketika narapidana di sini sudah memenuhi kuotanya, Mbak, jelas bahwa unsur pembinaan kemandirian terhadap warga binaan itu menjadi tusi kami. Kami harus membelajarkan mereka untuk bagaimana sih ini barang menjadi produk olahan yang bisa dimakan, bisa diminum, sehat, dan tidak pakai bahan kimia. Oke. Yang Mbak lihat, yang Mbak rasa dengan teman-teman yang sekarang tester itu, alhamdulillah itu alami semua, Mbak. Baik. Beni Azumanya juga itu pakai pupuk organik. Untuk markisanya juga tidak pakai bahan pengawet, Mbak. Oke, baik. Jadi pure. Pure dari markisanya sama Pure markisanya, nggak ada pakai apa itu, Mbak, namanya? Perasa. Borak. Oh, Borak apa itu yang nanti kan pokoknya, nyaul dong, Pak, kalau pakai borak. itulah pokoknya tidak pakai bahan pengawet, Tidak pakai pemanis buatan, tidak ya. pakai pemanis buatan juga, Mbak. Oke, Bapak boleh minum dong. Monggo, bismillah. Bareng dong, bareng. Kalau saya biasanya kalau kami langsung teguk sih, Mbak. Oh, ini gitu. karena di podcast jadi harus tampilannya Nih, cantik. tuh. Ini produk kami salah satunya. Cis, Pak, cis. Nah, gini. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ini cocoknya, Mbak. Mie-nya anget, mie legok. Mie legok, Iya. mie anget sama ininya dingin pas banget ya. Jangan terlalu dingin, Mbak. Oh, ini es batunya kebanyakan kali, Itu Pak. dia, Mbak. Ini Seger banget. sajinya. Mungkin teman-teman Mbak tadi yang menyajikan karena
buru-buru pengen ngerasain. Oh gitu, jadi dibikinnya buru-buru juga. Tapi enak, ini segar banget asli. Handetolan perlu banget nyobain dan harus banget. Jadi nanti bisa order ya di Lapas Ciangir tentunya. Ini segar, banyak khasiatnya. Bisa di googling manfaat markisa itu apa. Nanti biar bisa dipakai buat vitamin tiap hari di rumah ya. Buat kalau ada tamu gitu buat suguhan juga cocok banget. Oke. Pak Kalapas, biasanya kalau lagi senggang itu suka ngapain aja sih Pak? Masa macul ke kebun aja tiap hari gitu Pak? Ada istilah di kami, mungkin teman-teman juga mungkin mengistilahkan hal yang sama, bahwa kami sambil bekerja itu piknik. Oke. Gimana tuh Pak, kok bisa piknik? Nah, kebetulan Lapas Terbuka Ciangir itu punya lahan 30 hektar, Mbak. Ada berapa bangunan, luasan bangunannya itu sekitar 3 hektar, selebihnya itu ada peternakan, ada perikanan, ada sawah juga, ada lahan daratnya juga. Ada beberapa produk yang pada saat ini menjadi kegiatan pembinaan kemandirian untuk warga binaan pemasyarakatan, Mbak. Ada penggemukan sapi, ada ayam petelur, ada persawahan ya, padi, ada sayur mayur juga ada. Untuk saat ini dan ke depan itu kami lagi berusaha untuk mengedukasi warga masyarakat, salah satunya markisa, Mbak. Markisa liar Ciangir itu dulu dibuang, Mbak. Dibuang, malah pohonnya dimatikan. Oh gitu, karena dia merambat, mungkin orang lihatnya kayak benalu gitu kali Pak? Benar anggapan itu, Mbak. Jadi ketika berprosesnya waktu, kami sempat nanya ke orang-orang tua yang ada di seputaran Lapas Ciangir, Mbak ini kok nggak ada di sini? Ada Pak, dulu Pak. Loh kok dulu ada, sekarang nggak ada, kemana? Ya ditebang lah Pak, orang itu asem banget kok. Oh iya. Tingkat keasamannya tinggi. Nah, berjalan waktu kami mencoba, ini sebetulnya tidak sengaja, karena awal pertama kami tanam yang kami ambil dari lahan yang tidak terurus itu hanya untuk peneduh, Mbak. Hanya untuk peneduh, tidak kami sangka kok berbuah. Ya alhamdulillah juga itu, Mbak. Mungkin itu salah satu berkah yang diberikan untuk Lapas Ciangir. Untuk tanaman pohon buah-buahan itu kami tanam tapi nggak maksimal. Markisa liar ini kok malah tumbuh dengan subur ya, berbuah. Dan 1-2 kali kami coba untuk dibikin minuman versi kami, itu rasanya seger. Dan enak loh. Ya kalau sekarang gratis enak, Mbak. Gitu ya Pak. Oke. Akan lebih enak lagi, Mbak. Jok ini, Mbak. Oh iya Pak, nggak apa-apa, tenang aja Pak. Pulang dari sini nanti ada tagihan, Mbak, tenang aja. Oh iya, bilnya disiapin ya. Jadi ya karena liarnya itu sampai kami, ini mereknya sudah kami daftarkan, Mbak. Markisa liar Ciangir itu sudah kami daftarkan ke kementerian kami dan sudah terdaftar. Kami posisi sekarang ini lagi bekerja sama, bersinergi tim kantor wilayah, kabupaten juga, dinas pertanian, dengan beberapa pihak eksternal, ada BPP Caringin, Kecamatan Legok, mencoba untuk mengurai markisa ini agar bisa menjadi varietas tanaman yang beda milik kabupaten, Mbak. Iya. Itu kami coba bedah untuk bisa menjadi khasnya Kabupaten Tangerang juga ya Pak, benar itu, Markisa Mbak. ini. Oke. Pak, boleh cerita dong Pak, menghadapi, karena Bapak sudah pindah-pindah tugas banyak gitu kan, pasti ada pengalaman-pengalaman sama beberapa warga binaan gitu ya. Benar, Mbak. Yang unik-unik kayak gimana sih Pak biasanya?
Eh, spesifikasi uniknya itu kami belum pernah mendapati ya. Tapi ketika ada keunikan tertentu itu munculnya di sini malah Mbak. Saya pernah berapa kali ngetes terhadap narapidana yang ditempatkan di lapas Ciangir. Dengan berbagai trik itu saya sampaikan, kamu ada surat ini, kamu harus kembali ke lapas asal. Ya. Nggak tahu ada yang perlu diminta oleh mereka, ada keterangan tambahan barangkali nih, saya juga nggak tahu, pura-puranya saja sih Mbak. Mereka nggak mau Mbak. Oh gitu? Mereka nggak mau ya. Terus ada pura-puranya dapat telepon, ini si A. Balik lagi ke sana ini ada kasus lagi katanya bukan kasus ketinggalan untuk keterangan bla bla bla. Kami secara istilahnya tiba-tiba saja ngetes aja nggak mau Mbak. Okay. Itulah yang kami syukuri padahal kalau dipikir ya Mbak ya, di sini panas-panasan, hujan-hujanan. Pada saat melakukan kegiatan pembinaan kemandirian karena posisinya berada di lahan dan itu bukan mereka saja termasuk petugasnya. Maka hujan-hujannya udah biasa Mbak. Panas-panasan apalagi dulu saya putih dikit tuh Mbak. Sekarang gitu. Agak dikit hitaman, ya Pak? Iya. Dikit. Iya. Sekarang agak hitaman karena ya alhamdulillah. Udah eksotis Pak nggak apa-apa. Nah itu ya salah satu saya syukuri. Itu alhamdulillah kami sehat Mbak. Tante Corona nggak mau mendekat ke kami Mbak. Corona baik. Pak, jadi kalau kita lihat emang warga binaannya itu kayak di kamar-kamar biasa ya, bukan kayak di rutan gitu ada blok-bloknya gitu, nggak pakai begitu ya di sini? Yang Mbak lihat, yang Mbak dengar untuk spesifikasi lapas terbuka Ciangir mungkin ini yang perlu kami jelaskan Mbak. Okay. Awal tadi kami sampaikan bahwa pada saat lapas Ciangir dibuka 2019 itu banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi itu menjadi tantangan kami bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari jalan keluar, termasuk blok hunian. Ya. Bunyinya itu blok hunian Mbak, bukan kamar. Oke. Blok hunian di kami itu nggak ada spesifikasi blok hunian, apalagi kamar hunian. Yang mereka tempati saat ini itu adalah gedung pelatihan. Gedung pelatihan di bawah 2 lantai yang paling atas, lantai keduanya itulah yang kami sekat-sekat. Tentu kami minta izin untuk pimpinan kami bahwa karena keterbatasan tempat, belum ada blok hunian, belum ada kamar hunian, izin kami untuk pakai itu. Dan disupport juga oleh pimpinan kami baik dari pusat maupun wilayah untuk menyekat gedung pelatihan itu menjadi kamar hunian. Ya, bahwa di situ tidak ada kunci, iya. Di situ tidak ada jendela terali, iya. Itulah yang salah satu yang mungkin uniknya di lapas Ciangir Mbak. Tentu bahwa ketika itu dilaksanakan, kami juga harus melaksanakan SOP, pengamanannya bagaimana, kontrolnya bagaimana perwira piket itu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, itu kami laksanakan juga Mbak. Pasti ada pertanyaan ya Pak, enggak takut kabur gitu Pak? Ada ketakutan karena manusiawi kok Mbak. Ya. Tapi ketika kita bicara dari hati, kita istilah kami itu ambil hatinya. Ambil hatinya itu bagaimana kita memanusiakan yang bersangkutan itu bahwa dia manusia sama dengan kita. Bahwa dia pernah melakukan kesalahan, itu mungkin hilaf. Oh itu mungkin karena urusan perut. Oh itu mungkin karena terpaksa dan lain sebagainya. Kami enggak menjudge itu bahwa dia napi itu selamanya akan jahat, enggak. Makanya kami dengan jajaran mencoba mengkonsepkan pada saat di lapas Ciangir mereka itu juga manusia. Kita ambil hatinya dengan dengan cara-cara kita, bagaimana kita menganggap dia
itu orang dalam tanda kutip loh, Mbak, bukan narapidana. Benar statusnya narapidana, tapi profil orangnya bahwa dia adalah seperti kita. Ya. Itu yang kita ambil, bagaimana kita menganggap dia keluarga kita. Tentu ada batasan juga bahwa dia adalah napi, tentu kita ada bahwa kita adalah petugas. Tapi bagaimana kita dalam bersosialis setiap harinya, pada saat dia melaksanakan masa pidananya, kita melaksanakan tugas sebagai pembina, petugas, itu bisa terbangun suasana kekeluargaan. Oke. Demikian, Saya kaget barusan Pak ada suara itu, jadi ingat di bawah banyak motor trail. Jadi Ya. itu motor-motor yang digunakan untuk ke kebun gitu Pak. Ada motor trail, ada 6. Luasan lahan kami itu ada 30 hektar. Ya. Kami berapa kali kesempatan itu untuk kontrol keliling itu dengan jalan kaki. Kalau nanti Mbak berkesempatan dengan teman-teman dari Radio Tangerang Kabupaten ya, Ya itu baik. kalau berkenan outbound ringan jalan-jalannya itu makan waktu 4 jam. Wah, muterin ini selapas Muterin 30 hektar itu untuk menemukan titik-titiknya. Kami pernah laksanakan, berapa kali kami laksanakan untuk lebih mengefektifkan ya. Itu ada sarana prasarana, salah satunya adalah trail. kurus laundry. Asli. Iya, mau nggak? Mau coba nggak? Oke, baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan buat Bapak, nanti dijawab cepet ya. Ya, Sulawesi atau Tangerang? Tangerang, Oke. Rutan lapas? lapas, Ngegame atau sepeda? sepeda, Terus bakso atau mie ayam? mie ayam, Oke. Jeruk atau markisa? markisa. Oke, baik. Ada tambahan? Gak bisa sama janda katanya Pak. Ibu aja gitu ya. Iya Ibunya jelas lagi lah, dengerin. pilihan ibu aja. Ada pesan Pak buat ibu yang lagi dengerin nih, biar ibu bisa senyum-senyum sendiri, menambah rasa kangen karena ya jauh juga ya Sulawesi, Tangerang. Selalu saya telepon ya, ada fasilitas untuk telepon itu menanyakan kabar kesehatan jelas. Yang kedua, jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun di ujung dunia itu ternyata tante COVID itu nggak pandang bulu siapa saja diembat gitu kan, nggak tahu dia orang muda, orang tua. Ya itulah kondisional sekarang, penyakit namanya corona, COVID-19 itu belum habis, belum hilang. Itu yang harus perlu kita waspadai. Prokes, yang jelas prokes itu sangat-sangat membantu di samping menjaga imun. Karena juga tempat, karena juga keterbatasan jarak dan sebagainya, selalu mengingatkan untuk selalu sholat, berdoa, sehingga dari situ itu mungkin ikatan ya, keterikatan itu tetap insya Allah bisa kami jaga, Mbak.